Selamat datang di podcast Triple R Rame-rame Rapi. Di podcast kali ini kita mau ngebahas tentang apa sih, Din? Kali ini kita mau bahas tentang peraturan ketertiban di sekolah nih, Ra. Wah, ngomong-ngomong peraturan, lo pernah gak sih masuk BK gara-gara ngelanggar aturan? Nggak pernah sih, tapi gue waktu itu pernah dicatat di BK karena gue kagak make kerudung dari sekolah. Gitu ya. Kalau gue sih waktu itu karena ditegur gara-gara gak pakai bed nama, tapi nggak pernah sampai masuk BK sih. Berarti kita juga pernah kan ya? Iya, betul. Tapi lu notice gak sih guru kesiswaan di SMK 40 ini keren banget. Mereka mengutamakan ketertiban siswa-siswi di sini loh. Iya bener tuh, kalau nggak ada mereka pasti chaos banget sih. Banget. Nah, kalian penasaran gak sih siapa narasumber kita kali ini? Yang pasti gak jauh-jauh dari topik yang kita bahas ya. Langsung aja gak sih kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum. Hi everyone. Halo, Bu Desi. Hai. Boleh nih Bu, perkenalkan diri dulu ke penonton kita. Sure. Hi, I'm Miss Desi. I'm an English teacher in SMK 40 Jakarta. Siapa nih yang belajar bahasa Inggris diajar Bu Desi? Pasti udah kenal lah ya sama Bu Desi. Tanpa berlama-lama ya, kayaknya kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Boleh Dina? Kita punya beberapa pertanyaan nih buat Bu Desi yang mungkin para penonton juga penasaran nih ya. Menurut Ibu, sistem peraturan di sekolah penting gak sih, Bu? Wah, sistem peraturan di sekolah itu sangat penting ya Nak ya, karena itu menjadi landasan utama kita untuk menciptakan pembelajaran yang tertib, aman dan juga kondusif untuk seluruh warga sekolah. Selain itu, peraturan sekolah itu juga berfungsi untuk menciptakan atau membentuk karakter positif bagi para siswanya, diantaranya karakter disiplin, tanggung jawab gitu ya. Kemudian peraturan sekolah ini dibuat juga berfungsi untuk mencegah sekaligus menangani permasalahan yang timbul selama proses pembelajaran di sekolah. Kemudian yang perlu di garis bawahi adalah peraturan sekolah ini juga harus dibuat atau dibentuk berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama juga dengan orang tua juga ya, gitu sih. Jadi emang peraturan sekolah ini memang harus melibatkan banyak pihak juga ya Bu ya, Tentu. karena ini kan peraturan juga dibikinnya bukan peraturan asal-asalan ya Bu, Iya. emang buat kebaikan sekolah juga, buat kebaikan siswa-siswi dan juga Betul. guru-gurunya. Kalau gitu saya mau lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Silakan. Oke. Menurut Ibu, kalau ada murid yang melanggar aturan sekolah, kira-kira tindakan dari sekolah tuh kayak gimana sih Bu? Apabila ada siswa yang melanggar peraturan di sekolah, tentu pihak sekolah akan melakukan sanksi, tapi bertahap ya. Dari yang pertama itu mungkin kita bisa melalui teguran terlebih dahulu. Setelah itu kalau memang belum ada perubahan terhadap siswa yang melanggar ini, kita bisa menerapkan pemberian poin ya. Pemberian poin tergantung dari jenis dan tingkat pelanggarannya ya. Kemudian setelah itu kalau memang belum berubah, kita bisa memberikan skorsing, dan yang paling berat itu adalah drop out atau dikeluarkan dari sekolah. Itu ya banget sih. Jadi bertahap gitu ya, Bu? Iya. Tentunya ketika memberikan sanksi itu juga sifatnya positif ya sebenarnya ya, nggak melulu sudah tidak zamannya mungkin ya untuk diberikan sanksi push up 100 kali gitu, sepertinya sudah tidak eranya untuk sekarang ini. Sejauh ini udah ada belum sih Bu di sekolah ini yang maksudnya paling parah di drop out itu? Sepengetahuan saya belum ada. Alhamdulillah sama siswa di SMK ini good. Alhamdulillah. Kira-kira nih Bu, usaha apa yang udah dilakuin sekolah, terutama di bidang kesiswaan agar ketertiban di sekolah ini tidak terabaikan oleh murid? Oke. Yang paling awal tentunya itu kita harus mensosialisasikan
seluruh tata tertib yang berlaku di sekolah ini ya kepada siswa, kepada seluruh warga sekolah dan juga tentunya orang tua, karena kita tidak akan bisa membentuk karakter positif mereka, membentuk karakter positif siswa kalau tidak didukung oleh orang tua juga ya gitu. Terus kemudian selain penerapan peraturan, kita juga sebagai guru itu harus bisa menjadi teladan ya. Kita tidak hanya menegur tapi juga kita memberikan contoh secara langsung kepada para siswa gitu ya, baik dari sisi mungkin dari berpakaian, kemudian ketika bertemu dengan sesama teman atau guru sebaiknya bagaimana, nah itu kita memberikan teladan secara langsung itu ya. Selain itu kita juga harus memberikan pengawasan rutin kepada siswa, kemudian pembinaan atau konseling gitu ya, agar lebih dekat juga dengan siswa tapi dekat dengan batasan yang positif gitu. Seperti yang saya katakan tadi juga, pemberian sanksi yang mendidik itu juga sangat berlaku, sangat perlu sih sekarang ya itu. Kemudian tidak lupa juga selain kepada siswa yang melanggar itu, terhadap siswa yang berprestasi pun kita juga berikan apresiasi gitu ya, berikan penghargaan kepada mereka. Dan gini nak, tidak hanya guru dan juga tenaga kependidikan, tapi contoh sebagai pengurus OSIS, kemudian ketua kelas atau pengurus kelas, pengurus ekstrakurikuler, itu juga sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswa lain gitu. Jadi di dalam sekolah ini kita bisa membentuk kebiasaan yang positif untuk para siswa dan itu akan sangat bermanfaat di masyarakat di masa depan nanti gitu ya. Berarti emang usaha yang udah dilakukan sekolah buat ketertiban agar selalu terlaksana ya, berarti udah banyak banget ya Bu usahanya yang dilakukan. Tuh kebiasaan membangun karakter dari diri kita sendiri ya Bu. Iya, tentunya juga sih. Emang keren deh sekolah 40 ini guys. Of course. Keren banget. Makanya muridnya juga pada baik-baik, gurunya Sure, pada baik-baik. iya. Wah, kayaknya nggak kerasa ya kita udah di penghujung pertanyaan nih. Berarti tadi pertanyaan terakhir Bu. Terus saya mau nanya lagi sama Ibu. Kira-kira ada nggak sih Bu motivasi untuk murid-murid SMKN 40 ini ke depannya gimana? Oke, sebagai motivasi mungkin gini, membiasakan sikap disiplin, kemudian tanggung jawab dan konsisten itu akan membuat kalian siap menghadapi segala tantangan yang akan terjadi di masa depan ya. Tidak perlu menunggu disuruh atau dimarahin terlebih dahulu ya. Pilihan ada di kalian, mau dimulai dari sekarang atau entah kapan ya, better dari sekarang. Dan tak lupa juga saya berpesan sebagai motivasi juga untuk kalian, kalian harus taat kepada Tuhan ya, jangan hanya tata tertib di sekolah aja, tapi juga taat kepada Tuhan, kepada orang tua, saling respect kepada sesama, apalagi teman-teman yang ada di sekolah. Itu aja sih. Betul ya, karena emang tertib ini emang harus dari diri sendiri juga ya Bu. Betul. Ya, karena kan kita emang udah dewasa juga, udah SMA, guru ini bisa introspeksi diri ya. Iya betul, guru kan kerjanya emang hanya membantu siswa-siswi aja buat jadi lebih baik lagi terus. Makasih ya Bu Desi, makasih banyak Ya, Bu udah mau sama-sama. jawab pertanyaan kita di podcast kali ini. Sama-sama. Semoga dengan adanya podcast ini para penonton siswa-siswa SMK 40 bisa lebih baik lagi dan terus mentaati tata tertib di sekolah. Amin. Amin. Oke, makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Bye-bye. Nah, gimana nih podcast kali ini? Pasti seru banget gak sih? Dan juga nambah pengetahuan buat siswa-siswi SMK 40 kalau ketertiban peraturan di sekolah tuh penting banget ya buat diikutin. Nah, bener banget tuh. Nah, terima kasih kalian yang udah nonton podcast kita kali ini, dan terima kasih kepada Bu Desi yang sudah jadi narasumber kita kali ini. Tuh, oke, kalau gitu sampai jumpa.